Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin dari kelas AK19A dengan NIM 10573113519. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan tema konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Salah satu kasus pada PT Qadariyah dengan PT Lintas mengilustrasikan proses konsolidasi ketika kepemilikan dari PT Lintas tidak penuh, di mana PT Qadariyah membeli 80% saham biasa dari PT Lintas seharga Rp130 juta pada tanggal 1 Januari 2020. Nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar Rp15 juta. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, buatlah ayat jurnal eliminasi. Yang kedua yaitu buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi, di mana laporan posisi keuangan konsolidasi dari PT Qadariyah dengan PT Lintas dibuat setelah diakuisisi, di mana nilai wajar dari semua aset liabilitas dari PT Lintas sama dengan nilai buku kecuali persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Nilai aset dari PT Lintas yang pertama yaitu persediaan, di mana nilai bukunya seharga Rp30 juta, nilai wajarnya Rp50 juta, maka kenaikan dari persediaan sejumlah Rp20 juta dari nilai wajar dikurang dengan nilai buku persediaan. Yang kedua yaitu tanah, di mana nilai bukunya seharga Rp10 juta, nilai wajarnya Rp30 juta, maka kenaikan dari tanah sejumlah Rp20 juta dari nilai wajar dikurang dengan nilai buku dari tanah. Yang ketiga yaitu bangunan dan peralatan, di mana nilai bukunya seharga Rp40 juta, nilai wajarnya seharga Rp80 juta. Jadi, kenaikan dari bangunan dan peralatan sejumlah Rp40 juta dari nilai wajar dikurang nilai buku bangunan dan peralatan. Jadi, ayat jurnal kepentingan non-pengendali yang pertama yaitu total nilai wajar investasi sejumlah Rp145 juta, nilai buku dari saham biasa sejumlah Rp30 juta dan saldo laba sejumlah Rp23 juta. Jadi, kepemilikan 80% seharga Rp53 juta dari saham biasa ditambah dengan saldo laba, jadi selisihnya sejumlah Rp92 juta dari jumlah total nilai wajar investasi dikurang dengan kepemilikan 80%. Yang kedua yaitu jurnal saat pembelian saham, yaitu investasi saham pada PT Lintas pada kas sejumlah Rp130 juta. Dari total selisih sebanyak Rp92 juta dikurang dengan jumlah nilai aset lainnya dari PT Lintas sebanyak Rp80 juta. Jadi nilai yang diperoleh sebanyak Rp12 juta. Jadi kepentingan non pengendali melebihi nilai wajar milik PT Lintas akan ditetapkan sebagai goodwill. Jadi goodwillnya sebanyak Rp12 juta. Jadi jurnal eliminasi yang diperoleh sebagai berikut. Yang pertama yaitu S1, jurnal saat mengeliminasi investasi, yaitu saham biasa sebanyak Rp30 juta, saldo laba Rp23 juta, selisih Rp92 juta pada investasi saham PT Lintas sebanyak Rp130 juta. Dan kepentingan non-pengendali sebanyak Rp15 juta. Jurnal eliminasi yang kedua yaitu eliminasi pengalokasian selisih, yaitu persediaan sebanyak Rp20 juta,
tanah 20 juta rupiah, bangunan dan peralatan sebanyak 40 juta rupiah, goodwill-nya 12 juta rupiah pada selisih 92 juta rupiah. Selanjutnya kita melangkah ke kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Terlebih dahulu kita akan menginput transaksi-transaksi yang ada di dalam PT Godaria dengan PT Lintas. Setelah itu kita akan menginput jurnal-jurnal eliminasi ke dalam kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Yang pertama yaitu E1. Saham biasa 30 juta rupiah pada debit, saldo laba 23 juta di debit, selisih 92 juta rupiah di debit. Pada investasi saham pada PT Lintas seharga 130 juta rupiah di kredit dan kepentingan non pengendali 150 juta rupiah di kredit. Yang kedua yaitu jurnal eliminasi, yaitu persediaan 20 juta rupiah di debit, tanah 20 juta rupiah di debit, bangunan dan peralatan 40 juta rupiah di debit, goodwill 12 juta rupiah di debit, pada selisih 92 juta rupiah di kredit. Pada saat selesai menginput jurnal eliminasi, selanjutnya kita masukkan jumlah keseluruhan dari kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, investasi pada PT Lintas, selisih dan goodwill sampai pada total ekuitas dan liabilitas. Jadi total keseluruhannya kas 45 juta rupiah, piutang 25 juta rupiah, persediaan 120 juta, tanah 120 juta rupiah, bangunan dan peralatan 120 juta, investasi saham pada PT Lintas habis, selisihnya habis, goodwill-nya sejumlah 12 juta rupiah. Jadi total aset keseluruhan sejumlah 462 juta rupiah. Liabilitas lancar sejumlah 97 juta rupiah, utang jangka panjang 190 juta rupiah, saham biasa sejumlah 100 juta rupiah, saldo laba 60 juta rupiah, kepentingan non pengendali sejumlah 15 juta rupiah. Jadi total nilai ekuitas dan liabilitas sejumlah 462 juta rupiah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.